Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syara Sakinah Z dan kedua rekan saya Putri Febrianti Tasya dan Nuraisyah. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam rumusan masalah, kita akan mencari tahu bagaimana konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang kedua, bagaimana menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang dipresentasikan oleh Nuraisyah. Yang ketiga, bagaimana esensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang dipresentasikan oleh Putri Febrianti Tasya. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita bahas konsep Pancasila sebagai sistem filsafat terlebih dahulu. Pancasila sebagai sistem filsafat negara dan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila adalah refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai negara. Pancasila merupakan produk otentik sendiri negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari kebudayaan, keagamaan, dan adat istiadat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menjerah kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk, paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam satu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya yakni esensi sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yakni meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua,
Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang terakhir, yakni Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antar tindakan dan pemikiran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.